فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء وتفتحت أبواب نيران له فبدا خزينها تحية جائي يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء لم يبتسم قط بطول حياته وأبوسه بلوى على السجناء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء للمستوى رقي النبي وقد صغى بصريف أكلام بكل قضاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء وهنا أجل حوادث المعراج إذ نال قربا ليس للنظراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء جبريل قال مقامي حتى ها هنا قم فارقى في أمن من الأسواء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء وبحجب أنوار الجلال ليخوض متجها لحق راح ألطف اللطفاء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء ودنا الحبيب كقاب قوسين وخر إلى السجود بذلة ورجاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء ورأى الإله فيا لها من نعمة خصت بسر السر للإسراء يا ربي بالمختار فرج بنا وأمدنا بسر للإسراء سل تعطى واشفع لنا رد شفاعة معنى الخطاب
لسيد الشفعاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي قد أعطيت رسلك رفعة وخصائصا من أعظم النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bitaqa jamila bil afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa inna ala siyam wal qiyamati tilawatil Qur'an wa hafadna minadz dzunubi wal atham. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana wa ahwal muslimin ila hasanil hal bihaqqi maula Bilal wa haula'ir rijal wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan kenikmatan kepada kita. Di antaranya nikmat panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dimudahkan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa memakmurkan masjid ya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari mulai kita datang dari rumah menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, lalu menunggu salat berjamaah, lalu kita pun maghrib berjamaah, berzikir dan beristighfar bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditutup dengan isya berjamaah. Ini merupakan rangkaian-rangkaian kegiatan yang sudah biasa dikerjakan oleh para penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tanda ini akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kita wafat kelak tanda-tanda penghuni surga tetap Allah tempelkan kepada kita, sehingga kita pun berhak untuk menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala berkat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah kita berada di malam Kamis, malam yang dimana esok pagi amal-amal kita selama seminggu, baik yang baik ataupun yang buruk, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebelum besok pagi amal kita baik dan buruk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan seluruh perbuatan taat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan kita serta maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalan nazim rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darani amin. Kita masih istiqomah melanjutkan pelajaran kita dari kitab I'tibar liulil absar yang menceritakan dan menjelaskan syair-syair tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ulama mengatakan keberkahan ataupun sir ataupun rahasia Isra Mi'raj
bakal terus Allah alirkan, bakal terus Allah berikan sampai yaumul kiamahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Isra Mi'rajnya sudah lewat, namun keberkahan dari Isra Mi'raj tidak ditutup pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang terus mendapatkan keberkahan Isra Mi'raj lantaran mereka selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang istiqomah duduk di majelis ilmu, yang terus-menerus tanpa bosan menjelaskan dan menceritakan tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka mudah-mudahan keberkahan Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala berikan kepada badan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada keluarga kita, sehingga insyaallah keluarga kita bakal dijauhkan dari musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita akan dijauhkan dari penyakitnya Allah Subhanahu wa taala, serta virus corona pun insyaallah Allah Subhanahu wa taala bakal jaga jangan sampai masuk kepada keluarga kita, bahkan kota kita. Amin ya rabbal alamin. Di sini dikatakan sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadanal habibu qaqabi qausaini wa kharra ila sujudi bi dhillatin wa rajai. Pada halaman ke-19 di sini dikatakan ketika Nabi Muhammad berada di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi kita Muhammad berada di mustawa sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Muhammad mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jarak 2 busur panah. Di sini ulama mengatakan termasuk dalam kitab ini Nabi kita Muhammad mendekat kepada Allah kira-kira 2 busur panah. Ini bukan berarti Nabi Muhammad di sini, Allah di sini, bukan. Gambaran ketika ulama mengatakan Allah dan Nabi Muhammad jaraknya hanya 2 busur, bukan berarti dengan bentuk badan. Kayak saya nih, saya dengan anggota majelis paling-paling 4 busur panah, kan gitu. Saya dengan anggota majelis 4 busur panah. Kalau jamaah maju lagi, mungkin saya dengan jamaah seperti 2 busur panah. Nah, 2 busur panah kita, saya dengan anggota majelis, dengan 2 busur panah Allah dengan Nabi Muhammad, gak kayak gitu. Lalu mengapa ulama mengatakan jarak Nabi Muhammad dengan Allah hanya sebatas 2 busur panah? Ini maksudnya Allah benar-benar dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketahui yang namanya Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Bukan berarti ini Allah, ini Nabi Muhammad. Kalau mereka berhadapan, berarti mereka satu sama lain ada di depan mereka. Nabi Muhammad di depan Allah, Allah di depan Nabi Muhammad. Lalu di belakang Nabi Muhammad, apakah tidak ada Allah? Ini tidak. Nabi Muhammad tidak berada di depan Allah. Sampai-sampai kalau diceritakan nanti para penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, misal ini surga, dikatakan sama Nabi Muhammad, penduduk surga setiap hari Jumat bakal melihat Allah. Tapi mereka melihat Allah, sedangkan Allah bukan di dalam surga dan Allah bukan di luar surga. Bingung gak kita? Dikatakan sama Nabi Muhammad, penduduk surga itu setiap hari Jumat bakal memandang Allah. Mereka bakal berbondong-bondong meninggalkan istri mereka, meninggalkan bidadari mereka, meninggalkan makanan mereka untuk menuju kenikmatan yang lebih hebat, bahkan paling hebat, yaitu memandang Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Muhammad mengatakan, ketika kalian berkumpul untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dan kalian sudah melihat Allah, padahal Allah bukan di dalam surga, bukan di luar surga. Ini membuktikan yang namanya Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Okelah, anak-anak muda di zaman sekarang, bahkan anak-anak SD, kalau ditanya Allah tuh di mana? Allah tuh di mana-mana. Kan kata orang Allah tuh di mana-mana. Padahal yang lebih tepat jawabannya Allah tidak bertempat.
Jadi maksud di sini ketika Nabi Muhammad hanya 2 busur panah dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, namun bukan dengan fisik. Bukan dengan fisik, bukan ini nabi, ini Allah, bukan. Nabinya ada, tapi Allahnya berada posisinya sangat dekat kepada Nabi Muhammad, bukan jasadnya, tapi artinya kedekatan hati Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita lah Pak. Kalau kita sembahyang nih. Kita sembahyang, kita menghadap Allah. Kan kita menghadap Allah. Kalau Bapak dah khusyuk, kayak Bapak tuh jauh benar dengan Allah. Kapan Bapak sembahyang, Allahu Akbar. Nengok jamaah bersin, corona nih jangan-jangan nih. Corona. Saat Bapak sembahyang ingat dengan corona, berarti posisi Bapak jauh dengan Allah. Padahal sembahyang disitulah. Dan Allah pun tidak bertempat. Tapi disebut Bapak sedang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat Bapak lagi butuh dengan Allah, anak Bapak sakit, nak berobat tak ada duit, ataupun hutang banyak, sudah ditagih-tagih sama orang, sampai Bapak sujud, Allahu Akbar, ya Allah minta tolong, ya Allah, ya Allah minta tolong, ya Allah bantu aku, ya Allah. Maka Bapak disebut sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna batin, bukan makna zahir. Bapak sembahyang disitulah, tapi dengan beda khusyuk, Bapak bisa menjauh dari Allah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira paham tak nih? Allah tidak bertempat. Namun posisi Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dekat batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad mendekat, bahkan sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wara'al ilaha fayalaha min ni'matin khassat bisirri lil Isra'i. Maka Nabi Muhammad mendapatkan kenikmatan yang paling besar di sepanjang umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad langsung memandang Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, ketika aku memandang Allah, ini aku memandang dengan seluruh tubuhku. Kayak Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, ketika Allah bersuara, ketika aku berbicara dengan Allah dan Allah berbicara kepadaku, maka yang mendengar suara Allah bukan hanya telingaku, tapi badanku dijadikan sama Allah bisa mendengar. Kalau kita kan ini agak tinggi sedikit siap tapi kan? Kalau Nabi Musa kan, beliau ketika mendengarkan suara Allah membutuhkan seluruh badan dijadikan kayak telinga, paham tak? Jadi tangan beliau bisa dengar, kaki beliau bisa dengar. Maka seperti itulah Nabi Muhammad yang memandang Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan mata saja, namun dengan seluruh tubuh, dengan hatinya memandang Allah, dengan badannya memandang Allah. Inilah disebut dengan mukjizat. Yang namanya mukjizat gak bisa dicocokkan dengan akal pikiran manusia. Namun yang pasti jelas Allah Subhanahu wa taala di saat itu menampakkan sehingga bisa dipandang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hanya mampu memandang Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini tidak ada nabi yang mampu memandang Allah. Yang mampu memandang Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nanti kalau seandainya setelah terjadi kiamat, sampailah orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk surga bakal bisa memandang Allah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan di surga itu nikmat yang paling nikmat adalah memandang Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada memandang Allah. Jadi kalau mau ditanya enakan mana, makan sama bidadari sama mandang Allah, maka jawabannya nanti paling nikmat adalah memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu paling nikmat. Kayak orang tua zaman sekarang lah. Orang tua zaman sekarang kalau mereka makan ayam, sedap tak kira-kira? Orang tua makan ayam, sedap tak? Sedap tak? Orang tua makan ayam, sedap kan? Kalau seandainya ada orang tua yang melihat anaknya berhasil jadi orang benar, taruhlah jadi dokter yang berprestasi, pinter, sudah jadi dokter, alim pula, hafal Quran. Kira-kira orang tua suka tak tengok?
Enakan mana? Enakan melihat anaknya berhasil, apa enak makan ayam? Enak ngelihat anak yang berhasil. Ini contoh gampang saja. Memandang anak yang berhasil rasanya lebih enak daripada makan ayam. Lalu bagaimana dengan orang yang bakal memandang Allah Subhanahu wa taala? Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Lalu Nabi Muhammad mengatakan kenikmatan yang paling enggak enak, adalah berhubungan dengan bidadari, alias berhubungan dengan perempuan. Itu merupakan hal yang paling enggak enak. Kalau di dunia Pak, yang paling enak itu. Dan kalau di dunia yang paling enak itu dibandingkan dengan makan, dibandingkan dengan dapat duit, paling enak berhubungan dengan perempuan. Itu kalau di dunia. Namun di sorga dibalik sama Allah, itu merupakan yang paling gak enak. Padahal bidadarinya paling cantik. Ini mudah-mudahan kita bakal bisa menikmati sorganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan sal tu'ta washfa la naruddu syafa'atan ma'nal khitab li sayyidish syufa'i. Ketika Nabi Muhammad berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan yang panjang, di antaranya ketika Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Allah, Engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim itu Khalilullah." Apa itu Khalilullah? Khalil adalah orang yang lebih dekat daripada kawan. Dan Khalil adalah orang yang paling dekat, lebih dekat daripada kawan. Kayak kita lah. Kita ni ada kawan yang biasa, ada kawan yang kenal-kenal gitu aja lah, ada kawan Facebook, ada kawan di grup WA, ada kawan SD, ada kawan akrab, ada kawan sehidup semati. Dan ada kawan sehidup semati. Sara sama-sama, senang sama-sama, kerja sama-sama, TK sama-sama, SD sama-sama, kerja sama-sama, lah kawin pun tinggal sama-sama, liburan pun sama-sama. Itu namanya teman sehidup semati, kan? Jangan sampai buang air sama-sama. Tapi kalau di pondok, kan? Kalau di pondok yang nama kawan sehidup semati, memang jorang tuh berdua terus. Itu nama kawan sehidup semati. Si kok nih belanja sini ikut juga. Yang ini liburan ke puncak villa ini ikut juga. Kapan yang ini mandi juga. Sama-sama terus. Kan berkawan, kan bukan LGBT, bukan berkawan. Kan kemana-mana berdua, enggak laki sama laki ataupun cowok sama cowok. Soalnya mereka enggak pernah bosan. Kalau kita kan berdua terus langok gitu. Tapi yang namanya kawan akrab sehidup semati enggak bakal langok, tetap sama. Nah, dikatakan kalau Khalil itu lebih dekat lagi daripada teman, maka Nabi Ibrahim dia dijadikan sebagai Khalilullah, seorang nabi yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata Nabi Muhammad, Engkau telah menjadikan Ibrahim itu Khalilullah. Ya Allah, Engkau telah menjadikan Nabi Musa itu Kalimullah, orang yang sering ngobrol sama Engkau dan Engkau pun sering berbicara dengannya. Itu Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, Engkau telah menjadikan Nabi Isa alaihissalam merupakan nabi yang bisa menyembuhkan orang. Ada orang buta dipegang sama Nabi Isa sembuh. Ada orang bisu dipegang saja sama Nabi Isa langsung sembuh tanpa obat, tanpa resep, cuman dipegang sama Nabi Isa langsung sembuh. Maka singkat cerita, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau aku menjadikan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, maka aku menjadikanmu sebagai Habibullah, yaitu kekasih aku, lebih dekat daripada Khalil. Yang namanya kekasih lebih dekat daripada kawan. Kayak kita lah, kawan sepondok tadi, kawan sesekolah tadi, nanti ujung-ujungnya bakal berpisah, kan gitu. Kapan kita kawin, tidak mungkin serumah. Walaupun satu komplek, tidak bakal serumah. Tapi yang namanya istri bakal berdua terus gitu. Sekapal berdua, naik jet foil, pegangan tangan. Kalau kayak kawan tidak bisa, diusir orang gitu. Jangan sampai gara-gara kau kita tenggelam. Jangan, kan gitu kan. Kalau lah jadi kekasih, lah jadi istri, nak pegangan tangan, nak berpeluk, nak berdua,
nak saling ngonyek, orang untuk main-main. Bahkan kata Nabi Muhammad, yang namanya suami istri bakal terus berada sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini suami istri. Di alam kubur mereka bakal berdua. Bahkan banyak sekali cerita yang namanya suami istri yang sangat akur. Ini biasanya kalau memang sudah kelewat akur, kapan suaminya ninggal, gak lama kemudian istrinya ninggal ngikut. Itu namanya habib, ataupun orang yang dekat alias kekasih. Ini Nabi Muhammad dijadikan sama Allah sebagai Habibullah, makhluk bahkan manusia yang dijadikan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, aku menjadikan Nabi Musa bisa berbicara kepada aku, maka aku menjadikan engkau orang yang berbicara dengan aku langsung dan orang satu-satunya yang bisa memandang aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa cuma bisa ngomong tapi nggak bisa melihat aku. Tapi kalau engkau bisa ngomong dan bisa melihat aku. Ini kehebatan mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai diceritakan tentang fadilah mata Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad hijrah dari Mekkah ke Madinah, dari Mekkah hijrah sampai Madinah, kalau kita ingat sejarahnya, sampai di Madinah kan Nabi Muhammad bikin masjid tuh. Nabi Muhammad bikin masjid, kompas belum ada. Kompas belum ada. Lalu bagaimana caranya Nabi Muhammad menentukan arah kiblat? Gimana kira-kira? Kompas belum ada zaman tuh. Jadi gimana Nabi Muhammad menghadapkan Masjid Nabawi tadi tepat menghadap Ka'bah? Gimana cara? Dengan kekuatan mukjizat mata Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad menentukan arah kiblatnya, Nabi Muhammad berdiri sambil melihat ke Ka'bah dan langsung bisa dilihat dengan mata Nabi Muhammad SAW. Jadi kapan Nabi Muhammad bikin masjid, kelihatan Ka'bah. Oh, itu Ka'bah. Jadi ngadap sini. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita tidak bisa, kita takbir, Allahu Akbar, dijamin. Kelihatan tak Ka'bah? Kelihatan tak? Kalau kelihatan saya nak minta air penawar nih. Tidak kelihatan gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak kelihatan. Kan terkecuali memang ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak ibadah, yang hatinya bersih, yang gak ada hasud, yang gak ada berburuk sangka kepada orang lain. Banyak di antara mereka yang kapan takbir, Allahu Akbar, langsung kelihatan Ka'bah. Memang ada. Ini gak bisa dipungkiri. Memang ada. Gara-gara kebersihan hati mereka. Kalau kita ini jangan ngarap lah. Hati kita ini kotor semua. Nengok orang sara suka gitu. Nengok orang suka sara gitu. Gimana nak nengok Ka'bah? Tak kelihatan. Kan? Yang bisa ngelihat tuh orang yang bersih. Dan kapan orang sara dia tidak bisa tidur. Itu. Kapan orang senang dia senang juga. Walaupun dia sara. Ini orang yang bersih bakal bisa melihat Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan kalau Nabi Musa hanya bisa berbicara, maka engkau selain bisa berbicara, engkau pun bisa melihat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, kalau seandainya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang, kalau seandainya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang, aku pun bakal lebih banyak memberikan hal ini untukmu dan kepada umatmu. Kalau Nabi Isa, ini pelan-pelan ya, karena berkaitan dengan corona nanti. Karena berkaitan dengan corona. Kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit, maka aku bakal memberikan engkau lebih lagi. Engkau bisa menyembuhkan orang dan engkau pun bisa mengajarkan orang untuk menyembuhkan orang lain. Ataupun dengan resep zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadza babun fis sama futiha lam yuftah qattun illa al-yawm. Di hari itu ada satu pintu langit yang dibuka, yang mana kata Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, apakah engkau mau tahu sesungguhnya pintu langit itu sudah lama sekali dibuat sama Allah. Bahkan di awal-awal penciptaan Allah, Allah menciptakan pintu langit yang itu. Tapi pintu yang itu enggak pernah dibuka sama Allah, kecuali hari ini. Hari ini baru dibuka. Setelah dibuka, nanti ditutup lagi, enggak bakal pernah dibuka lagi. Jadi Allah nyiptain pintu tersebut hanya untuk dibuka hari ini. Ini menunjukkan istimewanya di hari tersebut.
Fanazala minhu malakun nazala ilal ardi lam yanzil qad illal yawm. Lalu kata Jibril alaihissalam, dari pintu tersebut bakal keluar satu malaikat, yang mana malaikat ini nggak pernah turun sebelum ini dan sesudah ini. Jadi untuk kali ini pintunya pertama kali dibuka dan nggak bakal dibuka lagi, dan ada malaikat yang nggak pernah turun kecuali hari ini. Dia hanya turun hari ini, kemudian dia naik lagi, nggak pernah turun lagi. Ini menunjukkan keistimewaan yang luar biasa. Ngapain pintu dibuka? Ngapain Jibril mengatakan ada malaikat yang turun? Fasallama wa qala, maka malaikat tersebut yang tidak pernah turun mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala ya Muhammad absyir binurain. Wahai Muhammad, bersenang-senanglah engkau dengan dua cahaya. Bergembiralah engkau dengan dua cahaya. Utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Yang mana dua cahaya ini tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Khusus buat engkau. Dua hal ini, dua cahaya ini hanya Allah berikan kepada engkau, tidak kepada nabi-nabi yang lain. Lalu dikatakan yang pertama Fatihatul Kitab wa Khawatimul Baqarah. Dua cahaya tersebut, yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua adalah dua ayat terakhir dari Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah, yang sering kita baca dari mulai Amanar Rasul, Al-Fatihah dengan Amanar Rasul. Ini merupakan dua cahaya, dua hal yang besar yang khusus Allah berikan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah dengan penutup Al-Baqarah. Fatihah dengan penutup Al-Baqarah. Lam tagra biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau dan umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca satu huruf saja dari Al-Fatihah, kecuali dengan satu huruf saja semua keinginanmu bakal dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasannya kenapa sering kita membaca Al-Fatihah lebih banyak daripada surat-surat yang lain. Kapan ada acara pernikahan, kan sering tuh penceramah mengatakan, mudah-mudahan pernikahannya diberkahi sama Allah, kedepannya musibahnya bakal dihindarkan sama Allah. Al-Fatihah, kan sering. Kapan tahlilan, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Ada orang sakit minta didoain, mudah-mudahan dia sembuh, Al-Fatihah, kan gitu. Dikit-dikit Al-Fatihah. Orang kawin Al-Fatihah, orang meninggal Al-Fatihah, acara-acara Al-Fatihah, kesembuhan Al-Fatihah, bikin bangunan, peresmian, peletakan batu pertama, mudah-mudahan ini bangunan diberkahi sama Allah, zahir batin Al-Fatihah. Kenapa yang dibacakan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah? Padahal Al-Quran surat banyak. Ini dikatakan ulama gak sembarangan. Ketika ulama memilih Al-Fatihah, memang kata Nabi Muhammad, tidaklah orang membaca Al-Fatihah kecuali segala keinginannya bakal dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan, kalau kita punya satu keinginan, kalau kita melihat sesuatu, lantas kita ingin dengan sesuatu tersebut, bacalah Al-Fatihah di depan barang tersebut. Misal, Bapak naik motor butut nih. Bapak naik motor yang ngengkol 20 kali. Kayak tahun gitu. 20 tambah 20, kita punya motor butut ngengkol setengah mati. Orang logo sidah kita ngengkol. Ustadz anak habis baru hidup mestinya. Misal, ngengkol banyak. Kapan kita punya motor yang sahra tadi, nengok di jalan, nengok orang punya motor bagus, kepengen gitu. Kepengen kan boleh. Kepengen boleh tak? Cuman kepengen motor dia. Jangan diambil, cuman kepengen. Kepengen beli yang kayak gitu. Maka saran dari ulama, kapan kita kepengen nengok sesuatu, bacalah Al-Fatihah di depan motor tadi. Pelan-pelan tapi. Fatihah. Baca pelan-pelan. Kalau kuat bingung dia ngapa nih? Apa nyihir apa macam mana nih? Baca pelan-pelan. Kapan ini buat para istri, kapan jalan-jalan ke mall, nengok tas, mulai lah di mall. Kapan jalan-jalan ke Transmart. Di Mentok kan enggak ada Transmart Lokman enggak bagus. Ada Transmart misal, Transmart bagus. Kapan ada satu perempuan, kalau laki-laki jarang matre gitu kan. Ada perempuan
Dia tengok tas, molek lah tas tadi, tas kondangan. Tas kondangan molek, warna emas campur perak. Tengok molek Dia tengok 300.000. Wah, pas nih kayak. Di dekat lagi 3 juta. Jadi dari jauh kayak 300. Wah, pas nih. Nanti lah beli gendum, gula, kopi nanti. Yang penting tas dulu. Molek bener nih. Bahannya, kualitasnya, ada iklannya mungkin 300 pula. Kamu ditengok, ya Allah, bukan 300, 3 juta. Fatihah. Baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan nanti bakal dapat baca Fatihah di depan barang dulu lah. Itu sunnah. Kapan kita nengok mobil mengkiong, kan gitu. Mobil kita butut nih. Kena lampu merah, di depan kita mobil mengkiong. Fatihah. Tapi pelan-pelan. Dan pelan-pelan. Untuk yang belum kawin, nengok cewek molek. Bukan bini orang tapi. Kalau bini orang enggak boleh, Fatihah kan enggak boleh. Jomblo ataupun orang yang belum kawin, nengok cewek molek, niat baik. Niat memang untuk nak kawin memang, bukan main-main. Baca Fatihah, tapi pelan-pelan. Nengok molek, ngincer Fatihah. Itu nih niat. Jangan sampai kuat-kuat. Nanti rombongan biker subuhan naik motor, nengok orang puan, Fatihah. Kan jangan macam tu bola. Terkejut dia. Yang orang puan tu nak nyerang dia. Baca pelan-pelan. Itu sunnah. Kapan kita ngelihat sesuatu, nengok rumah bagus, baca Fatihah. Jangan ya Allah, kapanlah punya rumah tu, kapanlah, tak nyambung, tak bakal makbul. Kapan kita nengok rumah bagus, Fatihah. Kan gitu. Kayak saya lah. Dulu saya belum ada toko kan. Nengok toko orang molek Fatihah. Akhir ada toko kan gitu. Kan nanti mobil mengkiong saya incer. Tapi tidak ketemu kayak. Ketemu. Ini alhasil kapan kita nengok sesuatu dan kepengen, bacalah Al-Fatihah. Nengok orang taat, bisa sembahyang, bisa sabar, Al-Fatihah. Jangan cuma barang aja lah. Nengok orang bisa sabar. Ada seorang ayah, anak nakal, kita nengok dia itu sabar, enggak kayak gitu. Kalau kita kapan anak kita nakal, berdepak-berdepuk rasa. Nengok tetangga kita, anak nakal selolah ayah tuh. Kan bagus tuh, kepengen jadi ayah kayak gitu, sabar. Baca Al-Fatihah, kapan kita ngelihat ayah yang sabar tadi, Al-Fatihah. Tapi pelan-pelan. Jangan kuat nanti GR pula dia. Wah, itulah kayak kulah. Bagus. Bacanya pelan-pelan. Ini mudah-mudahan segala keinginan kita yang baik bakal dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala berkat Al-Fatihah ataupun membaca Khawatimul Baqarah, membaca Amanur Rasul. Ini juga bagus. Kata Nabi Muhammad, orang yang di malam hari, di waktu maghrib ataupun di waktu isya membaca Amanur Rasul sampai selesai, maka cukup bagi dia. Istilahnya, walaupun dia tidak ada tahajud, lah cukup. Walaupun dia tidak tahajud, sudah cukup. Tapi jangan sampai kita meremehkan yang namanya tahajud. Ini maksud Nabi Muhammad, orang yang baca Amanur Rasul bakal aman. Nah, terakhir, masalah corona tadi, walaupun di tempat kita masih 0, belum ada korban, kan itu. Kemarin ada 5, ternyata negatif, kan gitu. Sekarang masih 0. Ini jangan sampai di kampung kita ada yang kena. Kita minta kepada Allah, kan ya Allah, mudah-mudahan saya, keluarga saya, kawan-kawan saya, kampung saya, Mentok, Bangka Barat tidak ada kena virus itu COVID-19 ataupun corona. Ini mudah-mudahan tidak kena. Kan kita baca Al-Fatihah, baca sama-sama. Mudah-mudahan biar kita tidak kena. Kita baca doa itu bukan kita takut dengan penyakit, bukan. Ini kemarin saya ceramah di mana saya lupa. Alhasil saya ceramah jelaskan doa ini untuk menghindarkan dari corona. Baca istighfar, sedekah. Saya ceramah kemarin, saya lupa di mana. Saya menganjurkan zikir ini biar tidak kena. Ternyata ada orang yang salah paham. Dan ada orang yang salah paham, dia mengatakan, Ustadz, jangan takutlah dengan corona tuh. Jangan takut, Ustadz. Dia bilang, saya jangan takut. Dan saya bilang, siapa yang takut? Saya cuma mengajarkan. Bukan, kalau Ustadz ngajarkan doa tuh, kesana Ustadz takut dengan corona. Corona itu udah bahaya dah. Saya bilang, yang ngajarkan bukan saya, Nabi. Yang ngajar doa itu Nabi. Ya, apakah Nabi takut dengan taun? Kalau kita kan corona. Kalau zaman Nabi taun namanya. Taun itu lebih dahsyat.
70.000 orang mati. 70 anak sahabat Anas bin Malik mati. Kan anak sahabat. Bukan hanya orang kafir saja, bukan. Nah, sehingga kata Nabi Muhammad, dengan banyaknya korban tadi, 70.000, yang muslim kena, yang ustadz kena, anak-anak sahabat kena. Kata Nabi Muhammad, kalau virus taun mematikan orang-orang kafir, itu azab dari Allah. Tapi kalau virus taun mematikan orang-orang Islam, itu merupakan syahid. Sehingga keluarlah sabda mulia beliau, at-taun syahadatun likulli muslim. Orang yang mati gara-gara virus, kalau kita corona, kalau dia mati gara-gara virus, maka dengan kematian virus tadi menjadikan dia sebagai orang yang mati syahid. Kalau perempuan yang mati melahirkan, syahid. Orang yang ketimpa bangunan syahid. Orang yang mati gara-gara virus corona juga syahid. Jadi jangan sampai misal di mentok ini, naudzubillah, jangan mentok lah, sungsang aja lah. Kan cuma contoh nih. Kalau disebut takut kena benar. Misal di Sungsang, minta maaf ya, Sandi Wijaya. Jangan. Misal di Sungsang nih ada korban beberapa orang. Tiba-tiba ada anak ustadz, ada anak kiai kena mati dia. Kita bilang, pasti ada apa-apa di keluarga itu. Sampai-sampai Allah beri virus corona ke keluarga kiai itu. Sampai anak mati. Kesana kayak dia tuh kena azab. Padahal bukan. Jauh-jauh tahun Nabi Muhammad mengatakan kalau ada orang Islam yang kena virus, bukan kena azab, bukan. Bukan Allah murka sama dia, tapi itu merupakan mati syahid. Kalau memang azab Allah tujukan untuk orang-orang Islam, niscaya pemimpin-pemimpin kita yang zalim mati semua. Tapi kan tidak mati-mati, kan gitu. Yang mati orang biasa, yang mati perawat, kan gitu kan. Yang mati anak kontrakan di Indonesia. Tapi yang zalim-zalim, yang kita tahulah mungkin orangnya, kalau disebutkan besok saya masuk penjara, jadi bisa disebutkan. Kalau memang azab itu berbentuk corona, maka pasti Allah bakal berikan kepada orang-orang yang zalim. Ini kata Nabi Muhammad, kalau mengarah kepada orang kafir itu azab. Tapi kalau mengarah kepada orang Islam itu merupakan rahmat. Justru dia beruntung. Gara-gara dia mati kena virus, dia pun dicap sebagai orang yang mati syahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari musibah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ini sebagai penutup, kata Nabi Muhammad, kalau muslim mati itu merupakan bonus. Untuk muslim yang mati itu merupakan bonus. Untuk kita yang belum kena pun virus itu merupakan bonus. Virus itu merupakan bonus. Kayak anak sekolah lah zaman sekarang, libur. Itu merupakan rizkun min haitsu la yahtasib. Rizki yang tidak diduga-duga. Siapa yang ngeduga libur 2 minggu? Tidak diduga kan? Tahu-tahu libur. Suka kan anak-anak sekaput alam, orang jalan. Tidak hanya di Mentok, di Jakarta tuh tengoklah. Penuh puncak kan? Gara-gara libur tadi, puncak macet gitu. Ini dampak liburan 2 minggu, orang ke puncak semua. Ini kan keberkahan namanya. Ini rizki yang tidak diduga-duga. Siapa ngeduga libur 2 minggu? Ujian tidak ada ujian, tahu-tahu libur 2 minggu. Dapat pulsa pula 30 giga. Itu kan berkah kan? Untuk yang hidup berkah. Untuk yang mati pun berkah. Ini mudah-mudahan dengan kita berkumpul dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita bakal dijauhkan dari segala penyakit. Al-Fatihah. Menambahkan informasi, insyaallah malam Sabtu ini Isra Mi'raj di Masjid An-Nur di Pal 1. Malam Sabtu ini majelis Isra Mi'raj, acara Isra Mi'raj, hari raya Isra Mi'raj di Masjid An-Nur Pal 1 ba'da Isya. Dan malam minggunya perayaan Isra Mi'raj tepat pada malam 27 Rajab di Surau Tanjung. Bagi antum yang punya kitab ini dibawa biar kita bisa baca bersama-sama. Karena kalau kita melihat di Palembang sana, acara Isra Mi'raj semua jamaah megang buku. Semua jamaah megang buku, semua jamaah baca. Jadi kesan syiarnya benar-benar hidup. Benar-benar hidup. Mudah-mudahan ketika kita menghidupkan masjid dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lubang kubur kita pun bakal dihidupkan dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadza minni alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina